Halo, lanjut ya di part 4. Tadi di part 1 sampai 3 kita sudah bahas. 1 sampai 2 kita bahas hieradisi dan IADL secara umum. Di part 3 kita bahas spesifik untuk hieradisi. Di part 4 ini kita coba bahas untuk spesifik lingkungan. Tadi sorry ya, di part 3 ada suara-suara nangis. Itu bayi saya lagi nangis, jadi semoga nggak keganggu untuk materinya. Sekarang kita lanjut di aspek lingkungan untuk IADL. Kalau di hieradisi mungkin aspek lingkungan itu sama dengan hazard atau potensi bahaya. Tapi di lingkungan ini mungkin akan sedikit lebih mudah penangkapannya karena konsepnya mungkin aspek lingkungan nggak jauh-jauh nih dari di 28 item ini. Ataupun kalaupun ada lebih mungkin nggak akan terlalu banyak. Tapi biasanya rujukan yang sudah disampaikan sudah mengcover aktivitas personal yang ada di perusahaan. Jadi mulai dari aspek lingkungan tumpahan B3 sampai dengan timbunan sampah domestik seperti sisa makanan, sisa kertas, daun-daun yang berguguran, sampai dengan penggunaan atau operasional ya yang ada di office seperti listrik, angin, kertas, tinta dan lain-lain. Jadi balik lagi, ini adalah rujukan yang dibuat untuk mempermudah teman-teman saat pembuatan IADL di lapangan. Oke, sekarang tadi aspek, sekarang dampak lingkungan. Dampak lingkungan tuh mungkin sama dengan risiko ya. Jadi di sini ada beberapa dampak dari pencemaran tanah, air, udara, suara, pemborosan sumber daya alam, pemanasan global, penipisan lapisan ozon sampai dengan kebakaran. Jadi standar ini bisa digunakan sebagai referensi yang mempermudah teman-teman dalam pembuatan IADL seperti itu. Khusus di IADL karena berkaitan dengan lingkungan ada tambahan yaitu pihak terkait, baik itu di dalam pabrik, di luar pabrik dan di luar perusahaan. Dalam pabrik jelas ya hanya di sektor lokasi-lokasi tertentu. Di luar pabrik itu pekerja di luar area pabrik tertentu tetapi masih berada dalam area perusahaan. Kalau di sini biasanya di antar plant. Kemudian kalau untuk 3 pihak terkaitnya itu di luar perusahaan, yaitu masyarakat di sekitar perusahaan kita. Jadi nanti ada beberapa nama perusahaan kita sensor ya, karena ini kan akan di-upload di YouTube, jadi mungkin akan ada beberapa dampak yang kita harus hilangkan. Kemudian lanjut di sini ada penilaian resiko, di kemungkinannya sama, ada 1 sampai 5 gradingnya. Dari rare, sangat jarang terjadi sampai dengan hampir pasti terjadi. Skalanya juga sama, dari dampak yang muncul seminggu sekali atau nggak pernah terjadi sampai dengan dampak yang terus menerus atau continue. Kemudian penilaian keparahan juga sama, mungkin nggak saya bahas semuanya ya. Jadi mulai dari tidak berarti atau bisa diabaikan nilai 1, minor nilainya 2, moderate nilainya 3, major nilainya 4, sampai dengan di katastrofik di nilai 5. Jadi di sini ada beberapa range penilaian keparahan, jadi nanti bisa sama dikalikan ya untuk kombinasinya. Ini sama matriksnya seperti di hieradisi, nggak kita bahas lebih banyak ya karena sudah terbahas semua, sudah tercover di hieradisi untuk penjelasannya sama persis. Nah, kalau untuk deskripsinya di sini ada penambahan sebenarnya sama ya, PML itu program manajemen lingkungan. Kalau di K3 PMK3L sih sebenarnya kalau sekarang sih sudah digabung ya PMK3L. Jadi baik di hieradisi dan di lingkungan sebenarnya ada PMK3L-nya. Cuma tadi di hieradisi terlewatkan untuk dimunculkan seperti itu. Sebenarnya sama sih, ini hanya ada prioritas yang harus dibuat. Jadi kalau prioritas 1 jelas ya, karena ini berbahaya, jadi harus segera direalisasikan, makanya jadi prioritas 1. Kalau misalnya dia rendah, dia bisa masuk ke prioritas yang lebih bawahnya lagi, seperti itu. Jadi ini hanya skala prioritas dalam pembuatan program manajemen. Nah ini kita masuk ke cara pembuatan ya, hampir sama sih. Jadi nomor, urutan aktivitas kegiatan, kondisi operasionalnya sama tadi, rutin, non rutin atau emergency. Kalau di sini normal, abnormal ya sama emergency. Karena di lingkungan kondisinya lagi normal atau lagi abnormal. Aspek lingkungannya apa, dampak lingkungannya apa,
Di sini ada penambahan nih peraturan lingkungan hidup. Jadi ada reference peraturan apa yang diadop untuk bisa mempengaruhi atau mengcover dari aspek dan dampak lingkungannya. Pihak terkaitnya siapa dari dampak lingkungan dan aspek lingkungannya, kemungkinan dan keparahannya dikalikan, nanti ada dinilai di tingkat dampaknya. Kemudian ada pengendalian saat ini apa yang sudah dilakukan. Kalau misalnya masih belum tercover, bisa dilanjut di tindakan lanjutan, yaitu tambahan rencana pengendaliannya. Kemudian sama masih dinilai juga kemungkinan keparahannya dan nilainya berapa totalnya. PIC-nya sama, ini untuk person in charge-nya, siapa yang bertanggung jawab untuk pengendalian rencana tambahannya, seperti itu. Kurang lebih sama sih kontennya, nggak beda jauh, beda di substansi aja, hanya ada tadi penambahan pihak terkait sama peraturan lingkungan hidup yang berlaku, seperti itu. Ya, aktivitas pekerjaan. Sorry. Kondisi operasionalnya. Kemudian tadi ya, abnormal atau normal. Dampaknya, peraturan apa yang relevan. Kemudian pihak yang terkena dampak. Dinilai 1-5. Kemudian dikalikan pengendalian yang udah ada saat ini untuk mengurangi dampaknya. Kemudian kalau nilai risiko ekstrim atau high diturunkan dan dikalikan dan diisi PIC-nya. Nah, untuk IADL saya nggak akan breakdown banyak karena sebenarnya sudah ter-breakdown semua di Kiradisi. Jadi balik lagi ya, sama cara pengisiannya, hanya beda di substansinya aja, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hadiah ya, hadiah atau giveaway dari saya ini, yaitu pembuatan tugas berupa kelompok, satu kelas satu kelompok ya, masih sama. Kemudian di tugas kalian kan kalian sudah membuat ini ya, di tugas pertemuan kedua maksud saya, kalian sudah membuat potensi bahaya dan dampak lingkungan yang ada di tempat kerja. Kemudian sekarang tugasnya hanya menambahkan nilai resikonya menggunakan format Kiradisi dan IADL yang ada di tempat kita, seperti itu. Jadi nanti tugasnya dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Berikut ya, yang menjelaskan di Kiradisi dan di IADL harus orang yang berbeda, jangan sampai sama ya. Kemudian tugasnya dibentuk dalam berupa video, nanti di-share sebelum kita mulai perkuliahan di sesi selanjutnya. Seperti itu. Jadi hanya tinggal melanjutkan sih dan dikonversi ke format Kiradisi dan IADL yang di perusahaan kita. Oke, sampai sini di part 4, jadi cukup sampai 4 part ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Jadi mungkin nanti kita akan banyak sesi diskusi ya, karena cukup mendalam sih untuk materi ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.